Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhallan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Saudaraku seiman, kaum muslimin rahimani wal muslimat rahimakumullahu jami'a. Pada pertemuan yang kedua ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ke depannya urusan kita. Dan Allah berkahi ilmu yang kita dapatkan, semoga menjadi amal berat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita bahas tentang masalah salat, pendahuluan dan sebagainya, tentang sabda Nabi SAW di akhir hayatnya. Adapun pada pertemuan kali ini, yaitu tentang makanatus salat. Masih berkaitan dengan kitab ini, bab kitab salat. Sekarang tentang kedudukan salat. Kitab kita ambil dari Ta'dhimus Shalah, dari keagungan salat, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu jami'an. Kata beliau, inna min a'zamil wajibati allati awjabaha Allah 'ala ibadihi wa ajal fara'id allati iftaradaha as-shalah. Sesungguhnya dari kewajiban-kewajiban yang paling agung yang Allah perintahkan, yang Allah fardukan kepada kita, yaitu yang paling fardu dari semua yang fardu adalah salat. Fa hiya imaduddin wa aqadu arkanihi ba'da syahadatain. Dia merupakan imad, tiangnya agama. Namanya tiang berarti untuk menegakkan sesuatu. Kalau berarti agama berarti tidak akan tegak kecuali dengan tegaknya salat. Bahkan kita ingin tahu diantaranya, kata para ulama, kalau itu negara muslim atau bukan, adanya adzan. Kalau ada adzan berarti diadakannya salat. Karena memang dengan salat tegaknya agama. Oleh karena itu, di awal-awal Islam, walaupun Nabi belum diangkat menjadi Nabi, Nabi bertahanus, Nabi salat dengan tata cara Nabi Ibrahim. Dan telah sampai kita kemarin bahwa semua para Nabi diperintahkan salat. Dan waktu yang sama, teman jumlah rakaat yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Namun semua intinya salat. Menunjukkan ini semua memang salat adalah sebuah tiangnya agama. Tiang berarti adalah tidak mungkin suatu itu tegak kecuali harus ada tiang penyangganya. Bahkan dia akid, dia penguatnya penguatnya rukun-rukun setelah rukun syahadat. Yang paling kuat, rukun yang paling kuat.
Ya, salat rukun kedua, akidun yang paling kuat setelah dua syahadat. Wahia as-sillatu bainal 'abdi wa rabbih. Dia adalah penyambung antara hamba dengan Allah. Penyambung, apa yang disambung situ? Ruh kita. Ruh kita ini disambung, batin. Orang boleh sakit. Orang boleh patah tangannya. Orang boleh, kita lihat coba subhanallah di Masjid Nabawi itu banyak sekali. Patah tangannya, patah, cacat tangan kakinya. Namun mereka masih bisa tegak salat. Karena penyambungnya adalah hati memang. Orang itu kuat, mukmin itu kuat bukan dia kuatnya fisik. Fisik itu mungkin kuat jika dia dipukul mungkin kuat. Tapi cobaan, walaupun fisiknya fitness setiap hari, ngotot semuanya, six-pack. Tapi saat ada cobaan, hatinya tidak kuat, jarang sholat. Cobaannya mungkin kecil itu mungkin. Cobaan-cobaannya berkaitan dengan masalah hati, perasaan, keimanan. Orang lemah. Tapi orang mungkin kurus, kecil. Tapi sholatnya sama Allah, hubungannya dengan Allah, silatu bainal 'abdi wa rabbi, dia berhubungan dengan Allah kuat sekali. Cobaan, mungkin anaknya meninggal, baru bulan ini meninggal, barusan kemarin padahal orang tuanya, ibunya meninggal lagi 2 anaknya, 3 anaknya. Kita dapati Pak ikhwan kita seperti itu. Ibunya baru meninggal dalam waktu 4 bulan, ibunya, anaknya, 2 anaknya meninggal. Nangis tapi masih kuat. Orang kalau tidak begitu, kalau tidak punya iman, dia jarang sholat, dia nggak tahu siapa Allah Rabbnya, bisa bunuh diri. Cobaan begitu. Sehingga wa yasillatu bainal 'abdi wa rabbih. Wa hiya awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah. Dan dia ada yang pertama kali dihisab oleh Allah atas seorang hamba pada hari kiamat. Pertama kali yang ditanya dari semua catatan, mulai Anda balik sampai Anda maut, sampai usia 60, 70, dari semua catatan itu, lembaran yang pertama kali ditanya, baktimu ke orang tua? Bukan. Anakmu soleh? Bukan. Anakmu hafid? Bukan. Anda ikut kajian setiap hari? Bukan. Salat. Yang pertama kali ditanya adalah salat. Bukan bakti orang tua, bukan anaknya soleh, anaknya mondok di mana, sekolah juara 1 ASEAN, bukan. Salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Kalau baik salatnya maka baik semua amalannya. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau rusak maka rusak pula semua amalannya. Orang baik salatnya, perangainya baik. Orang rusak salatnya, rusak juga perangainya. Orang tuh kadang-kadang memang orang berakhlak itu memang sebuah karunia. Ada orang tuh memang tipenya memang beradab. Ada kan begitu? Tapi subhanallah banyak sekali orang yang memang tipenya memang wataknya keras, kasar mungkin sedikit, tapi dengan sholat pelan-pelan, lama-lama berubah. Menunjukkan sholat itu luar biasa merubah perangai seseorang, merubah amaliyah dia. Mungkin antum bisa merasakan sebelum antum dulu kuat dalam masalah sholat. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit yang nggak pas lah. Kalau marah dalam soal itu yang besar wajar, yang nggak pas, kesenggol dikit, diliatin orang dikit, merasa. Tapi subhanallah, dengan kemudian sholat lama-lama biasa saja, berubah perangai. Wahiyal fariqatu bainal muslimi wal kafir. Bahkan di sini dijelaskan kata Syekh, dia adalah pembeda antara muslim dan kafir. Artinya pembeda itu, kalau muslim itu bedanya dengan orang kafir adalah salatnya.
Kalau cuman masalah makan, sama-sama makan, ngasih nafkah ke anak, sama-sama ngasih nafkah ke anak, ngasih nafkah istri, sama ngasih nafkah ke istri, berbakti kepada orang tua, sama-sama berbakti, dia juga berbakti sama orang tua. Bicara sekolahkan pendidikan, sama-sama bicara sekolahkan pendidikan. Bicara bangun, mungkin ada yang bangun jam 4 pagi, walaupun banyak juga bangun jam 6. Bicara cari kerjaan, dapat dunia, senang-senang sama. Bedanya adalah satunya ngerti siapa Allah, satunya tidak ngerti. Itu kan perbedaan yang sangat jauh luar biasa. Ngerti siapa Rabbnya, yang ini nggak ngerti, tertutup dia, kafir. Bedanya satunya nggak sholat, itu bedanya orang kafir. Nah sekarang kalau muslim dia nggak sholat, apa perbedaannya dalam keseharian? Coba sebutin amalan yang dalam keseharian, 2 saja. Ada Pak? Coba yang diwajibkan, ada? Coba sebutin 2 aja. Hah? 1, sholat. 2, susah rupanya kita cari. Hanya 1 itu aja memang yang diwajibkan setiap hari. Nah itu bedanya antara muslim dan kafir. Sebutin amalan yang diwajibkan oleh Allah, yang seharian, keseharian. 2 amalan aja yang wajib loh ya. Puasa Ustaz itu setiap tahun. Yang seharian. Artinya keseharian orang itu dilihat dari situnya. Pembeda. Lah kalau cuma makan, mereka juga makan. Jadi dilihat sekali, terlihat deh, sebutin amalan yang wajib dalam sehari. 2 aja, nggak sampai 3, 2 aja. Nggak bisa kita sebutin Pak. 1 tok, yaitu ya sholat itu aja. Ya itu kalau dia nggak sholat, artinya sama saja dengan orang kafir. Bedanya apa? Sehingga terlahir dari muslim, orang tuanya muslim, namun tidak sholat. Para ulama sampai menyatakan mereka bisa keluar dari terjadi khilaf dalam masalah ini. Fa iqamatuha iman. Orang yang menegakkan sholat, menegakkan keimanan. Ada sebuah keimanan, berarti dia menegakkan keimanan. Anda ingin bangun iman dalam ruh Anda, bangun dalam diri Anda sholat Anda. Anda ingin bangun pada anak Anda keimanan. Kok anak saya ini susah dinasihatin? Kok imannya susah sekali? Jangan tahu jauh Pak, cek dulu sholat anak Anda. Nanti setelah ini bab masalah ini adalah tentang orang tua dengan anak, masalah bab sholat. Habis ini. Sebelum kita mengatakan anak saya kok susah sekali dinasihatin, istri saya kok susah sekali dinasihatin. Sebelum itu nanti kita bahas, dibahas para ulama. Wa idha'atuha kufrun wa tughyan, dan meninggalkan salat, mengabaikan salat. Itu kufur, perbuatan yang sangat kufur. Wa tughyan, sewena-wena, zalim. Tughyan itu bisa maknanya sewena-wena, bisa makna kedzaliman yang nyata. Sewena-wena, seenaknya dia hidup. Sehingga padahal sudah jelas ayat hafal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah, yaitu salat yang setiap hari. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, dalam hadis tentang dalam babul iman, dan di sini mauquf dari Abdullah bin Mas'udin, dan dihasankan sanadnya oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, la dina liman la salatalah. La dina, la tidak, dina tidak pilih punya agama, nggak punya agama. Liman la salatalah, siapa yang nggak sholat. Yang ngomong ini Nabi diutus, Nabi menyampaikan Allah. Yang mengakui orang itu muslim atau bukan, itu adalah syariat Islam, Allah dan
Rasulnya. Anda ngaku saya muslim, nggak sholat, mohon maaf, kata Nabi, Anda tidak punya agama. Perlu disampaikan, Anda masih muslim, tapi Anda kata Nabi, kita nggak, bukan kita katakan dia kafir. Beda loh ini kalimat untuk cambuk, bukan Anda kafir, beda ya, nggak boleh kalau ini. Mohon maaf, kata Nabi, Anda nggak punya agama. Artinya cambuan. Hampir agama itu lepas dari Anda. Artinya sekarang Anda punya agama, Anda punya agama Islam, tapi ada salat. Bedanya dengan orang kafir apa? Bedanya dengan orang kafir apa? Kalau ditanya seperti itu bisa menjawab, oh beda. Saya masih puasa, saya masih ini. Iya, Anda Islam hanya setiap tahun berarti. Keseharian Anda Islam. Yang kita butuhkan keseharian, bukan saat momen. Bukan saat momen. Sehingga kita katakan, kata Nabi SAW, la dina, tidak punya agama liman la salatalah, enggak yang tidak salat. Bahkan kata Nabi juga, wala hadda fil islami liman tarakas salah. Tidak ada bagian dalam Islam, nggak punya bagian dalam Islam, barang siapa yang meninggalkan salat. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran fi qalbihi wa wajhihi. Barang siapa yang dia menjaga salat, maka akan dapat cahaya, ada cahaya di hatinya, di wajahnya, wa qabrih, di kuburannya, wa hasyrih, saat hari kebangkitan. Orang kalau saat nanti meninggal, orang salatnya, menjaga salat, orang menjaga salat. Antum lihat, Pak, kalau ada orang tua, kalau antum bisa lihat, antum buktikan sendiri sudah. Ada orang tua meninggal, ya antum tahu beliau ini tidak pernah luput 5 waktu di masjid, sampai bungku-bungku pun tetap ke masjid. Meninggal, coba antum cek, kalau nggak percaya, cek wajahnya, hitam ataukah bercahaya ataukah bersih, antum cek, kayak lebih ganteng dibandingkan saat masih hidup, walaupun sudah tuh keriputnya itu bersinar, antum cek. Anak sering nih teknik soalnya, karena sering disuruh menalkin, Ustadz ini dan nazar Ustadz, tolong, anak lihat orang pada sholat, anak cek, masya Allah, wajahnya sebagainya. Bahkan ada pernah menemani orang setelah sholat, wali santri saya, karena memang wali santri kami, ya, anak nemenin seminggu beliau di rumah sakit, habis dari Mojokerto, kajian di Mojokerto, di mana? Mojokerto, Musola Muhajirin, pulang langsung ke rumah sakit. Karena saat itu saya izin dulu, terus saya temani, saya pangku. Dan beliau itu masih setelah sholat Isya itu, artinya setelah sholat Isya, meninggal, Pak. Subhanallah, bersih wajahnya. Tidak ini, memang seperti itu memang. Orang kalau dia sholat wajahnya bersih, hatinya, karena saat itu hatinya bersih. Nur wa qabrih. Ini gaib, tapi saya yakin di dalam kuburannya yang gelap seperti itu menjadi terang. Wa hasyrih, dan saat dibangkitkan di hari kiamat, benar. Nanti seorang orang dibangkitkan akan bercahaya dari wajahnya, dari tangannya. Sebab apa? Air wudu. Faman istata'a yutila ghurratahu falyaf'al, kata Nabi. Barang siapa bisa memanjangkan cahaya, panjangkan wudunya sampai sini. Ya, kan wudu sampai siku sih. Dilebihkan segini boleh. Kakinya sampai setengah betis boleh. Dia cahayanya lebih besar. Orang kalau dia enggak sholat, nanti di hari kiamat itu kegelapan, Pak. Semua hancur, gelap. Mau nempel pada orang yang bercahaya enggak bisa. Benar-benar cahaya saat itu gelap, bertahun-tahun gelap. Ustaz, matahari didekatkan berarti terang saat? Tidak. Kegelapan pada hari kiamat, kegelapan, dzulumat yaumul qiyamah. Kegelapan pada hari kiamat itu. Karena dosa-dosa
kezaliman. Kegelapan, gelap sekali. Ada cahaya di situ. Kelihatan min atharil wudu. Dari cahaya wajahnya, dari tangan kakinya. Kemudian wa kanat lahu najatan yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa usyira ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan akan dibangkitkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, ingin berada di belakangnya barisan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang salih. Jaga salat. Insyaallah Allah menjamin Anda berada di belakangnya. Nabi yang bersabda, kita akan berada di belakang para nabi. Kalau saat ini orang mengatakan ikut kiai, kalau di belakang kiai itu selamat. Lantas ikut nabi masa tidak selamat? Ikut nabi lebih selamat. Ada orang kata kiai, katanya ikut kiai selamat, ikut nabi lebih selamat. Makanya ikuti nabi. Kata nabi lebih dipakai. Jamaah rahimakumullah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najatun yaumil qiyamah. Barang siapa yang tidak menjaga salatnya tidak akan mendapatkan cahaya. Sebalikannya, segera diingatkan orang-orang yang saat sudah ajalnya di akhir, sudah tua sakit, tidak sembuh-sembuh, masuk rumah sakit keluar lagi, masuk rumah sakit operasi keluar lagi, dalam setahun bisa 5 kali, bahkan 3 bulan 2 minggu keluar dari rumah sakit, masuklah lagi, perlu dioperasi lagi, masuk lagi, keluar lagi. Ini kalau seperti ini kadang-kadang perlu kita ingatkan langsung, Pak, mumpung masih ada waktu. Kadang-kadang harus tegel-tegelan, Pak. Memang sudah kondisi seperti itu, tapi di posisi antum menemani atau antum kenal dekat atau bagaimana caranya lah, perlu diingatkan. Jaga sholat, taubat, jaga sholat. Karena kalau orang nggak biasa sholat, saat itu juga dia nggak sholat. Kalau dia nggak sholat, maka dia tidak akan dapatkan cahaya, baik cahaya di saat naza, saat sakaratul maut, maupun saat dalam kuburan, maupun saat dibangkitkan. Wa husyira ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Dan akan di belakang barisannya Fir'aun. Nah, kalau nengok, siapa depanku ini? Komandanku siapa? Oh, Fir'aun. Waliya'udzubillah. Ikut baris dari kiamat, baris, tapi depannya Fir'aun. Mau nyamping, ikut yang sana aja. Depannya Nabi Muhammad. Nggak bisa. Nggak bisa. Ustaz, saat itu Ustaz seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai, masa kelihatan kalau kita nyempil gitu? Tandanya cahaya, Anda tidak punya cahaya. Tandanya ada cahaya, Anda tidak punya cahaya, kelihatan lah. Kalau gelap sendiri Anda di sini, sana Anda gelap, tidak punya cahaya. Dari bekas wudhu itu bercahaya, nggak bisa nipu saat itu. Dan nggak mungkin juga, saya yakin banyak malaikat yang menjaga. Sudah di situ. Bayangin Pak, bertahun-tahun menunggu dalam keadaan kesedihan yang benar-benar pahit sedih. Nyata sudah soalnya depannya Fir'aun soalnya. Masa mau berharap, aduh insya Allah Fir'aun depannya surga. Ini azab perasaan sebelum masuk neraka. Menunggu yang begitu panjang, sudah Fir'aun depannya, Qarun depannya, Ubay bin Khalaf depannya, Haman menterinya Fir'aun, Ubay bin Khalaf yang ingin membunuh Nabi saat perang. Yaqulu Imam Ahmad
Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam Kitabus Shalah, "Jaa fil hadis la hadda fil Islam liman taraka shalah." Ada sebuah hadis yang tadi kita sampaikan, tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat. Diceritakan, Imam Ahmad menceritakan, wa qad kana Umar. Dahulu Umar bin Khattab. Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan kisahnya Umar bin Khattab. Yaktubu ilal afaq. Karena beliau sebagai khalifah menulis ke seluruh penjuru. Kalau saat ini mungkin zaman modern tinggal pakai YouTube, tinggal pakai grup WA di share bisa aja kan. Tapi Umar bin Khattab nulis ke seluruh penjuru Islam. Saat kita tahu di zamannya Umar bin Khattab Islam pesat sekali sebagian sampai sepanjang ditulis seluruh. Mungkin sana Islam sudah Islam tapi dakwah mungkin kurang. Umar bin Khattab menulis kepada seluruh penjuru ini, siapapun, beliau menulis, "Inna ahamma umurikum indi as-shalah." Sesungguhnya yang paling aham, paling penting dalam perkara kalian, menurutku yang paling penting dalam perkara kalian adalah masalah salat. Faman hafadhaha hafadha dinah. Barang siapa menjaganya maka menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwahu adya'. Barang siapa yang dia mengabaikannya maka dia tiada lain tidak bukan benar-benar mengabaikan. Wala haddo, nggak punya bagian fil Islam, dalam Islam dia, bagi yang meninggalkan sholat. Qala Imam Ahmad, ini tulisannya Umar bin Khattab. Ini kalau masya Allah, kalau ada presiden ini Bapak Jokowi hafizahullah bisa mengatakan ini, cakep sekali. Ada presiden bisa. Kalau di Saudi dia biasa Pak, kerajaan Saudi sembahlah Allah, jaga, biasa. Di kita kan jaga gitu. Kita berdoa, yang mengucapkan ini nasihat. Itu sudah gambaran kita sudah beda. Pasti beda. Nah, Imam Ahmad mengomentari, Imam Ahmad tentang suratnya siapa ini? Umar bin Khattab. Fakullu mustakhifin bis salati mustahinin biha, fahuwa mustakhifun bil islami mustahinun biha. Maka setiap orang yang meremehkan salat maka dia merendahkan salat. Maka siapa yang merendahkan salat maka yang dia meremehkan Islam maka dia merendahkan Islam. Maksudnya kata Imam Ahmad, kalau orang itu meremehkan salat berarti dia merendahkan salat. Ya, hayya 'alas shalah, biasa aja. Banyak orang itu saat di hayya 'alas shalah nggak merasa dipanggil. Kalau Anda masih merasa dipanggil walaupun telat, alhamdulillah, walaupun itu perlu bertobat. Benar Pak, banyak orang itu enggak hayya 'alas shalah dipanggil 2 kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dipanggil 2 kali juga, sehari 5 kali, biasa aja, enggak merasa dipanggil. Itu menunjukkan Anda Islamnya bermasalah, rusak. Islam Anda rusak, bermasalah itu. Kalau Anda Islam itu terasa dipanggil ini. Oh, saat dia hidup dipanggil aja dia. Bagaimana kemudian saat kalian meninggal diadanin? Oh, hidupnya aja dia ada nggak pernah datang kok. Pakai speaker itu. Masjidnya besar, masjid alun-alun. Situ kafe ngopi aja itu biasa aja. Wah, kemudian saat meninggal diadanin. Saya mau bertanya, kalau udah meninggal tuh yang berhubungan yang mendengar tuh
hati atau ini mati semua. Tapi roh itu mungkin saat itu tahulah roh itu nanti hidup. Dan saat hidup aja tidak mendengar. Itu sehari 5 kali loh. Kalau cuma sekali aja ya gak dengar. Kurang banyak ngadannya. Biar lebih dengar. Gak apa-apa. Silakan. Ini pun jawaban agak bukan gak apa-apa boleh, bukan. Tantangan, silakan berpikir maksudnya di sini. Pakai logika kita. Kemudian wa innama hadduhum fil islami ala qadri haddihim minas salah. Sesungguhnya bagian mereka dalam Islam tergantung kadar mereka dalam salat. Ingin dalam Islam bagiannya besar di sisi Allah, bagaimana kadar Anda dalam salat? Wa raghbatuhum fil Islam ala qadri raghbatihim fis salat. Antusiasnya, harapannya dengan Islam, semangatnya dalam Islam tergantung bagaimana dia salat, kadar salatnya. Orang kalau insya Allah salatnya kuat, kalau ditanya soal harapan tentang Islam, juang dengan Islam, jangan ditanya. Insya Allah mereka adalah orang yang paling terdepan itu. Ini bantah, ini juga menunjukkan antum tidak ikut demo bukan berarti antum tidak perhatian terhadap Islam. Antum sholat 5 waktu kuat dan sebagainya, antum insya Allah orang yang berharap dengan Islam itu lebih. Karena Imam Ahmad mengatakan seperti itu, bagi orang semangat dalam Islam tergantung bagaimana dia masalah sholat. Nabi SAW bersabda, as-salatu amudud din, atau hadis lain, riwayat lain, imadud din. Salat adalah tiangnya agama. Alasta anta alam anna al-fustat, bukankah kalian tahu, kata Syekh sini, sebuah kemah, fustat atau khaymah, itu nggak bakal bisa berdiri sebuah kemah kalau nggak ada tiangnya, tendanya ini nggak akan ada, harus ada cagak-cagak itu. Kalau saja itu hal yang ringan, fustat itu ringan, khaymah itu rumah kecil, paling cuman berapa meter sih? Itu butuh tiang untuk mendirikan sebuah tempat yang tertutup, terteduh, aman, nyaman, di tengah hutan, di tengah kebun, butuh tempat, butuh tiang. Bagaimana kalau itu ada sebuah rumah, tiangnya lebih besar. Bagaimana itu sebuah tiang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya butuh lebih besar lagi tiangnya. Maka sholat itu pertebal tiangnya, pertebal cor-coran sholat itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata beliau, wa tanasahu fiha bit-ta'limi min ba'dikum li ba'din wa tadhkiri min ba'dikum li ba'din min al-ghaflati wan nisyan. Hendaklah saling beri nasihat, kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah, ya, untuk mengingatkan kita sama-sama lah, saling mengingatkan tentang salat, ya, dari lalai, dari lupa dari salat, saling mengingatkan. Kalau kita dikatakan saling mengingatkan, tidak bisa Pak. Kalau kita itu kalau bersama kumpulannya, terutama yang muda-muda, begitu juga yang kerja di kantor, kerja ya, bersama orang kalau Anda kumpulnya setelah kerja itu jagongannya waktu istirahat sama orang yang nggak sholat, ya gak akan diingat,
nggak akan diingat, jarang diingatkan. Salat jarang gitu. Ya, kadang-kadang kita ini duduk ngobrol, capek lah Pak, capek kerja, capek lagi ngobrol. Emang kadang-kadang lupa. Manusia tempatnya khotok wan nisyan, tempatnya lupa dan butuh memang yang mengingatkan. Sehingga memang adinun nasihat, agama adalah nasihat. Karena memang dengan nasihat itu akan berdiri orang itu. Tapi kalau enggak ngumpulnya sama orang nggak sholat, ya biasa aja. Bahkan aneh. Kadang-kadang ya kalau kita menang aneh, kalau orang nggak aneh ya. Laki. Yo, laki semua ini. Ngumpul di situ semua, ya nggak sholat semua. Padahal laki semua itu. Malah kadang anaknya yang sholat, istrinya yang sholat, yang laki nggak sholat. Wal'iyadu billah. Kemudian, fa inna Allah azza wa jalla qad amarakum an ta'awanu 'alal birri wat taqwa was salatu afdalul birr. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk saling ta'awun, saling tolong menolong di atas kebaikan, albir, wat taqwa. Dan kata beliau, was salatu afdalul bir, dan salat itu adalah sepaling utamanya kebaikan. Kalau Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah di atas kebaikan, ketahuilah salat itu sebaik-baik kebaikan. Maka pentingnya kita itu saling mengingat. Penting sekali mengingatkan masalah sholat. Ini enggak, kita enggak bicara istri suami, sama suami kadang perlu diingetin oleh istri. Kadang yang ingat itu istri, suami yang lupa. Bukan berarti kita ngomong begini, suami paling ingat. Enggak. Nanti contohnya paling banyak apa yang banyak suami yang paling banyak lupa. Kemudian qala Nabi SAW, inna awwalu ma yuhasabu al-'abdu inda rabbih 'abdu anhu min 'amali shalah, fa in tuqabbilat minhu salatuhu tuqabbila minhu sa'ira amali. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali ditanya. Hadis tadi yuhasab, dihisab. Hadis yang ini yus'al, ditanya. Sama. Kalau sholat yang pertama kali ditanya, kalau diterima tentang masalah sholatnya, good, ranking, jayyid. Sholatnya jayyid nilainya. Jayyid itu good, berarti B. Kalau jayyidan, B+. Kalau cukup, makbul, diterima. Tapi kalau tidak diterima, juga gak akan diterima semua amalannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wala yakhtaliful muslimuna anna tarka salati mafruḍah 'amdan min a'dhamidz dzunubi wa akbarul kabair. Dan tidak ada perselisihan antara kaum muslimin semuanya. Sesungguhnya dosa meninggalkan salat, sepakat ya, dengan sengaja meninggalkan adalah a'dhamudz dzunub, yang paling besar juga dosanya. Dan wa akbar, dan paling besar juga kabair, dari macam-macam dosa. Wa anna itsma tarikiha indallahi a'dham, dan dosanya meninggalkan salat itu a'dham min itsmi qatlin nafsi wa akhdhil amwal, kata beliau, lebih besar dosanya dibandingkan dari dosa qatlan nafs, membunuh orang dan mengambil harta orang. Wa a'dhamu min itsmi zina,
dan lebih besar daripada dosa zina, was-sarqah, mencuri, wasyurbil khamar, minum khamar. Kenapa? Karena dia rukun Islam yang kedua. Rukun dia sebagai pondasi Islam. Jadi di sini jelas ada orang bejat, ada orang buruk perangainya, sebagainya, suka mencuri sebagainya itu, tapi dia masih sholat. Tapi yang buruk perangainya masih perhatian sholatnya. Mungkin, tapi tentu gak sempurna sholatnya. Kalau sempurna, ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Enggak, tapi dia sholat. Kurang sempurna sholatnya. Itu lebih baik di mata Allah dibandingkan orang itu memang nggak ganggu orang, ya baiklah, baik, suka memberi, tapi tidak pernah sholat. Kalau di kacamata manusia mana yang baik? Nah, yang tadi ini yang kedua. Ya, yang baik begini. Kalau yang tadi nggak baik. Padahal di mata Allah tidak. Ini menunjukkan kalau orang sudut pandangnya sama, kebaikan itu pada sudut pandang Islam indah, Pak. Kita tahu mana yang paling pokok yang harus kita tegakkan, mana harus yang kita berikan nasihat. Orang tadi mencuri, perlu kita kasih nasihat, mungkin perangainya buruk dan sebagainya. Mungkin dia kebutuhan sesuatu, mungkin dia kurang dan sebagainya. Itu kita nasihat. Adapun yang ini, itu butuh ditegakkan yang lebih tegak gitu. Kalau perlu ke Masjid Nabawi, ke Saudi Arabia, toko itu kalau waktu adzan belum ditutup, disegel, Pak, sama polisi amar ma'ruf munkar, didenda. Dendanya nggak dikit, jutaan, mungkin bisa puluhan juta. Kalau sampai 2 kali 3 kali itu bisa ditutup. Ini kalau seperti ini penegakannya, nah ini betul dikasih perhatian yang lebih tegak. Saya yakin takut semua orang pasti sholat. Jadi mana yang harus ditegakkan lebih utama, lebih perhatian. Kalau kita tahu sudut pandang Islamnya, tentu sholat akan lebih yang paling utama. Summa innal ulama ikhtalafu fi qatlih. Kemudian sesungguhnya para ulama berselisih dalam orang yang enggak sholat apakah dibunuh. Enggak sholat. Wa fi kaifiyati qatlihi. Seandainya pun dibunuh, bagaimana cara membunuhnya? Wa fi kufri. Dan berselisih juga para ulama dalam masalah apakah dia muslim atau bukan. Artinya saat dia tidak sholat, apakah dia murtad, keluar dari Islam? Ada khilaf para ulama. Wa aqwaluhum fi hadza wa dzikra adillatuhum wa mahtajja bihi ahlul kulli qaulin mabsutatun fi kutubi ahli ilmi al-ma'rufah. Semua sudah jelas terpapar ya dari mereka, tapi terselisih. Walaysa hadzal majal, namun di pertemuan ini, dalam kitab ini juga, di buku ini ya, bukanlah pas untuk disampaikan karena ini kajian butuh pembahasan khusus masalah itu. Illa anna man qala min ahli ilmi bil kufri tariqus salaqat ihtaja lidzalika bi adillatin qawiyatin min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Namun beliau mengingatkan, jumhur ulama tidak mengkufurkan, tidak mengkafirkan. Tapi beliau mengingatkan, walaupun begitu, tapi para ulama yang mengatakan orang yang enggak sholat kafir, itu dalilnya kuat sekali. Kuat sekali. Al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. La hadda fil Islam liman tarakas shalah. La dina liman la shalah. Bukan enggak punya agama kalau dia enggak sholat. Pembeda antara muslim kafir sholat. Ini kan kuat sekali dalilnya. Mau diterjemahkan seakan-akan lepas agama nggak bisa. Kalimatnya jelas kok. Nggak punya agama.
Mau diartikan kemana? Ada ahli bahasa di sini? Ladina, nggak punya agama, tidak punya agama. Liman, bagi siapa pemilik ini? Lilitam nih, siapa saya yang nggak meninggalkan sholat? Mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pun jelas sekali kalimatnya. Dalilnya kuat. Sehingga saat ada orang mengatakan hukumnya, orang mungkin ada ustadz berpendapat kafir benar. What's ada mengatakan pendapat ini? Nggak bisa disalah. Asal kenceng kali ustadz ini. Ngotot kali kalau bilang kafir kalau orang nggak sholat. Kasihan perasaan orang-orang muslim yang nggak sholat. Sebelum ustadz itu ngomong, Nabi sudah ngomong. Apakah Nabi tidak punya perasaan dengan kaum muslimin? Bedanya kaum muslimin di zaman Nabi sholat, bro. Yang kita tidak sehingga saat Nabi kita sampaikan, aduh, jangan ganggu perasaan kaum muslimin. Kalau perasaan Anda dikatakan kafir dengan hadis tadi, sakit, itu memang obat. Obat itu memang menyakiti, baru menyembuh. Ada obat itu manis, pahit, sakit, berdarah, dibersihkan, dikasih alkohol, namanya obat. Baca Quran itu syifa. Baca Quran semakin baca semakin sakit dada. Kalau tidak biasa dengan Quran, Pak, mau duduk 1 jam ngaji nggak bisa. Jangankan ngaji, dengerin orang ngaji sejam aja nggak biasa. Memang kalau itu berarti apa? Hati kita kalau kotor, banyak kotoran. Dengan dibacakan Quran, dengan kita baca, itu dibersihkan, keluar kotoran-kotoran dikit dengerin setengah jam, 10 menit, seminggu 10 menit, minggu depan 2 minggu 20 menit, pelan-pelan. Lama-lama terbiasa, 2 jam dengerin, terbiasa. Betah. Kalau kita, itu penyembuh, obat, butuh. Nah, banyak sekali para ikhwan. Karena kita perlu jelaskan kaum muslimin, banyak hadis-hadis Nabi itu memang kalimatnya ya singkat, padat, ngetuk memang begitu. Kadang memang jiwa ini perlu dibongkar sedikit, perlu ditekan sedikit dengan hadis-hadis seperti tadi. Perlu disampaikan. Terutama walaupun mungkin kita tidak mengambil pendapat yang kafir misalnya, tapi perlu disampaikan kepada orang yang meremehkan sehingga kafir ya. Iya. Kata Nabi itu. Kata Nabi kafir, tapi khilaf, cuma kata Nabi. Kan gaya begitu bisa aja itu. Itu kan sehingga terngiang-ngiang. Enggak sholat, kafir. Tahu kafir kan? Kafir sudah kafir. Final di neraka. Gimana kafir di neraka? Salah gitu kafir di neraka, nggak bisa. Perlu disampaikan, tapi jangan mengkafirkan. Maksudnya Anda menyampaikan hadis Nabi. Kata Nabi, anak sih nggak tahu, kafir pernah nggak tahu, anak nggak tahu hukumnya. Itu bagian, itu urusannya ulama. Anak cuma menyampaikan kata Nabi. Tinggal sebutin gitu, tinggal ngalih. Wes. Atimbang debat. Nggak salah antum menyampaikan hadis Nabi. Kalau Anda kafir, ini salah besar Anda kalau sini. Nggih. Barakallahu fiik, silakan adzan dulu. Kita lanjutkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala banyak mengisahkan dalam ayat-ayat Al-Quran, juga banyak menyampaikan di dalam Al-Quran berkaitan orang-orang yang meninggalkan salat. Di dalam surat Al-Muddathir misalnya,
Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat rahina, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, kecuali ashabal yamin, orang-orang yang ashabal yamin, yang akan menerima catatan dengan tangan kanan, orang-orang yang maksudnya bagian kanan orang soleh, tangan catatan dengan kanan, fi jannat, dia di surga, orang ashabul yamin orang surga, fi jannat, tatkala di surga, yatasaalun, saling bertanya tentang siapa? Kata Allah, nanti di surga saling bertanya, anil mujrimin, orang-orang mujrim yang banyak berbuat dosa. Mujrim, kemana itu? Sekarang bagaimana keadaannya itu? Itu dulu. Ini bukan ghibah kalau di surga ini ya. Tahaddus itu cerita, dia tanya, oh, nah kemudian ternyata temennya dulu yang suka nggak sholat itu, di neraka, anil mujrim. Terus ditanya, masalakakum fi saqar, apa ya, kok bisa kamu itu masuk neraka saqar? Dia akan menjawab, qalu lam naku minal musallin, dulu kami nggak sholat, walam naku nut'imul miskin, dulu kami nggak ngasih makan orang miskin. Ini juga menunjukkan hati-hati bapak-bapak yang mampu, saudaraku yang mampu. Kadang-kadang kita anggap sepele, kita kadang merasa aman setelah sudah memberi sekali dua kali, padahal kita memberi dalam setahun paling setengah tahun sekali. Anda punya tetangga miskin, Anda nggak ngasih, Anda mampu sekali, hati-hati Anda masuk dalam ayat ini. Ini disejajarkan dia masuk neraka sakor. Ini masalah perasaan, Pak. Kita berarti ini iba kita ke orang yang nggak mampu, lemah. Ya kadang-kadang kita merasa udah kita setiap tahun ngasih bantuan, setiap tahun dia butuh makan setiap hari. Kalau dia mungkin tidak kerja, kita bagaimana cara kita membantu tetangga lah? Kita berusaha, ya entah kita setiap bulan ngasih 5 kilo, 3 kilo, kalau bisa punya rutin, Pak. Mohon maaf, kalau Anda punya lebih, orang tua, tentu ya kan, orang tua istri, orang tua, jangan luput. Tetangga dengan teman antum kajian yang jauh mana lebih utama? Hah? Tetangga, tapi nggak ngaji, Pak. Nggak ngaji, nggak sholat dia. Masalah ngasih makan itu, pokoknya dia miskin, mau dia sholat, mau dia bahkan kafir pun kita wajib bantu, Pak. Hak tetangga. Kita ini kadang-kadang nggak ngaji, dia nggak sholat. Kalau kita kasih nafkah dia coba sia-sia. Mending teman kita ikhwan itu dia miskin, dia kasihan sekali, dia sholat, dia ngaji. Ya. Thayyib itu penting. Ini lebih penting sebetulnya, karena kita melihatnya dia ikhwan. Enggak. Kalau masalah tetangga itu enggak bicara ikhwan. Kalau masalah tetangga penting sekali masalah ini. Perlu kita ingatkan. Alhamdulillah sejak berdiri pondok
kita sejak pertama kali beri, kita usahakan sekeliling kita janda-janda kita kasih. Kita bikin pondok itu, saya sudah cantumkan berapa persen untuk janda seki. Di awal berdiri pondok kita sudah tentukan 10, 15, 20 minimal tetang. Itu sudah harus kita hitung itu memang. Jangan bikin pondok toh ngitung berapa gaji ustaz nanti ini kebutuhan. Enggak dipikirkan kebutuhan tetang. Harus dihitung itu. Antum bikin lembaga harus dihitung itu kebutuhan masyarakat sekitar. Harus dihitung. Enggak mampu, carikan donatur. Harus. Ini sejajar. Masalakakum fi saqar. Inti kenapa kok bisa masuk neraka saqar? Qalu lam nakum min. Aku dulu enggak salat. Walam naku nut'imul miskin. Dulu aku juga enggak ngasih orang miskin, enggak ngasih bukan ngasih kebutuhan, artinya apa? Kebutuhan dia pendidikan anaknya, enggak. Makan. Mungkin ternyata dia enggak Kalau soal dia sini makannya tempe, antum makannya ayam enggak apa-apa. Kadang-kadang dia enggak makan masalahnya. Apalagi musim corona seperti ini. Seperti yang kemarin lebih parah lagi. Benar-benar kerasa. Saat kita bagi apa itu beras itu dapat SMS dari luar kota. Kaget aja kita dapat chat dari luar kota. Ustadz, anak punya anak 3 gini. Di tempat kami belum ada yang bergerak untuk ngasih sembah. Jauh kali mintanya ke diri, ke Fahri. Ini menunjukkan saat kemarin kita corona itu antusias kita terhadap orang nggak mampu. Mungkin kita saat itu nggak mampu, Pak. Antum kita mungkin juga nggak mampu, sama-sama kita corona sepi juga. Pondok juga nggak mampu. Kalau mau boleh kita ceritakan sedikit, sekedar faedah saja. Pondok saat itu punya uang 3 juta. Tanya bendahara kita. Wali murid pun memang keadaan juga nggak bisa bayar. Guru 2 bulan nggak kita gaji. Yang penting kita kasih beras, stok makan. Keadaan pondok ini, corona kemarin. Uang 3 juta. Kami biasa memberikan sekitar masyarakat itu sekitar 10 sampai 15. Kadang 20. Tapi yang paling utama 10 janda-janda setiap bulan. Sampai kadang-kadang masyarakat tunggu jatai Pak Ustadz bukan Pak Ustadz, bukan kita yang ngasih pondok donatur. Ya maka katanya Ustadz, jatai Pak Ustadz ngasih nih. Ditungguin kadang-kadang kita nggak ngasih nih. Kalau nggak ngasih diingetin sama masyarakat itu. Pak Ustadz, ibu-ibu pun nunggu katanya. Enggak gitu aja. 3 juta. Akhirnya berapa RT datang ke kita? 3 RT datang. Minta dikasih bantu. Tinggal 3 juta. Bendahara itu apa? 3 juta. Keluarin semua. Keluar semua, Pak. Subhanallah. 2 minggu setelah corona kita dapat uang bantuan sekitar totalnya 56 juta. Bukan bentuk uang. Ingat, rezeki belum bentuk uang. Bentuk bantuan kepada anak-anak yang belum bayar telat SPP, uang zakatnya itu dibayarkan ke kita untuk anak-anak nggak mampu. Itu bentuk rezeki. Terus juga dapat kita mau beli lemari untuk santri baru nggak punya uang, diutangin dan dipotong setengah harga. Itu bentuk rezeki. 2 minggu setelah pembagian, saya hitung untuk 56 juta. Subhanallah. Hada min fadli Rabbi. Kalau kita yakin dengan Allah, Allah Maha Kaya. Lanjutkan. Sehingga kalau antum menghitung tetangga antum, jangan takut. Istri antum, awak dewi kurang. Nah, tenang aja. Ini rezeki dia memang, bukan rezeki kita. Gitu aja jawabnya. Jangan panjang, ya kasihan lagi. Jangan cuma kasihan. Kalau dia kasihan, kita lebih kasihan. Istri akan begitu juga ngomong. Cukup, itu bukan rezeki kita. Rezeki dia memang. Hanya mampir ke kita. Sudah gitu aja. Kalau antum punya lebih, gitu maksudnya. Ya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta ata. Dan dulu kami suka berbincang-bincang tentang kebatilan, ya, bersama orang-orang itu untuk kebatilan, dan kami juga dulu mendustakan hari kiamat sampai datangnya kematian. Intinya orang-orang yang meninggalkan salat dan meninggalkan ngasih makan orang nggak mampu, orang miskin, dia di dalam neraka
saqar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ya, karena artinya kurang paham. Surat Maryam ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti. Setelah orang beriman, datang generasi khalfun, sebuah generasi adha'us shalah, mengabaikan salat. Wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat. Di luar itu paling banyak dua hal, syahwat wa syubhat. Di luar, kata Allah, akan ada setelah generasi baik itu adalah generasi yang mengabaikan salat dan mengikuti syahwat. Syahwat itu macam-macam. Syahwat waktu ya salat tetap ngopi, kan syahwat. Hawa nafsu, tetap jagongan, tetap itu kan syahwat. Ini kata Allah, cerita Allah ini terbukti pada hari ini atau belum? Sudah terbukti? Kata Allah, fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan dilemparkan ghayya. Ghayya, kalau di sini tersesatan. Padahal maksudnya ghayya dari hadis Ibnu Mas'ud menjelaskan anna ghayya. Ghayya itu apa? Nahrun fi jahannam khabisat ta'mi ba'idal qa'i. Kata Ibnu Mas'ud, ghayya itu adalah sebuah sungai. Antum jangan bayangkan sungai mengalir. Masih sungai ini, nahrun sungai. Tetapi sungai ini fi jahannam, di neraka jahannam. Khabisat ta'mi, buruk baunya, busuk baunya. Ba'idal qa'ri, dalam banget bawahnya. Orang-orang yang mengikuti ini dimasukkan di dalam situ. Wal'iyadzu billah. Fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Tapi apabila mereka tobat, fa in tabu, mereka tobat, wa aqamus shalah, habis itu salat, wa atuz zakah, habis itu bayar zakat. Kata Allah, fa ikhwanukum fiddin, itu saudara seiman kalian. Patokan salat itu ikhwan dalam arti ikhwan, saudara semuslim, bukan beda kajian. Anak saya ingatkan, penting ini. Kadang kita kalau beda kajian, bukan ikhwan kita itu. Maaf, itu versi Anda loh. Versi Quran, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Versi Allah, kalau dia sholat, dia bayar zakat, setiap hari dia sholat, dia saudara kamu semuslim. Saudara semuslim kita. Ini penting ditegaskan. Masalah nanti muamalah antum jangan kumpul, itu urusannya antum. Ana bicara saudara artinya anggap itu memang kita saudara semuslim. Karena memang ada sebagian ikhwan kita karena nggak ngaji di ustadz kita, TV-nya beda, nggak dianggap ikhwan fiddin. Enggak, keliru ikhwan. Keliru. Dia ikhwan kita, dia salah kita tegur. Dia terima alhamdulillah, enggak terima tetap ikhwan. Nanti kalau dia berbuat syirik ustadz, beda bab lagi. Kita
menghindar, menjauh, tidak bermajelis, ya. Tapi pokok dulu, dasar umumnya orang kalau itu sholat, kalau itu dia sholat, ikhwan kita. Anda tahu dia bawa syirik, Anda harus tahu secara detail. Kalau memang nyata ahlu syirik wa ahlul bidah, silakan. Wa ahlul ahwa. Tapi kalau belum jelas dan dia masih sholat dan sebagainya, bukan berarti yang ahlu syirik itu kita jauhi, kita hajar, enggak. Butuh kita nasihat, mungkin karena dia jahil, mungkin butuh pendekatan. Karena kita kadang-kadang kita sangar duluan sih kadang-kadang. Ini nasihat kecil, tentu insya Allah banyak kebaikan. Ini nasihat buat saya pribadi juga. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Fa'allaqa akhawatahum fid din bi fi'lis salah. Kata Syekh Abdul Razak, Allah mengkaitkan dia sebagai saudara semuslim, saudara kalian dengan hubungan salat. Artinya salat itu menghubungkan ke persaudaraan. Secara umum dulu gitu. Fadalla dzalik ala annahum illam yaf'aluha falaysu bi ikhwanil lahum. Menunjukkan kalau mereka enggak salat bukan saudara semuslim. Ini lebih berarti yang enggak salat enggak saudara, bukan ikhwan, bukan. Kalau itu benar. Oh, bukan ikhwan kita itu. Kalau dia enggak salat benar. Kalau itu patokannya salat benar. Allah juga berfirman wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wa wailul yawma idzil lil mukadzibin. Dalam surat Al-Mursalat itu ada kalimat kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ya, apabila dikatakan pada mereka untuk rukuk, mereka enggak mau rukuk, mereka mendustakan pada hari ya. Kemudian kulu wa tamatta'u, kata Allah, silakan kalian makan. Wa tamatta'u, silakan wis, ndang seneng-seneng wis, enggak apa-apa wis. Salat, hayalas salah, tetap happy, silakan itu. Allah mengatakan kulu silakan, wa tamatta'u, silakan senang-senang, silakan, kata Allah. Sudah, kalau kita ada orang begitu juga, ayo salatlah, enggak mau, ya wes, senang-senang. Kita pakai bahasa ini boleh? Kulu wa tamatta'u. Tapi ingat, kita kadang-kadang silakan. Allah lebih indah dalam bahasanya. Qalila. Silakan kamu senang-senang. Hanya sejenak tapi ya. Ini sejenak doang ini. Innakum mujrimun. Sesungguhnya kalian orang-orang yang mujrim. Menuju orang yang enggak salat itu mujrim. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Terakhir, saudaraku seiman, ini ada pokok masalah penting, yaitu sebuah ayat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya, wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkanlah keluargamu untuk, ini nasihat buat kita bapak semuanya, yang di sini yang laki-laki. Bukan untuk para istri juga, tapi ahlaka di sini keluargamu adalah seorang laki-laki. Amrun ilahun karim wa tawjurban azim aksarun nas. Ya, intinya di sini adalah sebuah perintah dari Allah yang Maha Mulia dan arahan dari Rabb yang Maha Agung. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabar. Memang sudah ditegaskan perintahkan, tapi ada sisipan sabar. Memang merintahkan keluarga salat itu memang harus sabar. Memang paling berat adalah keluarga serius. Dalam surat Toha ayat terakhir yang ingin kita jelaskan sini,
Ya, begitu juga Allah, Nabi SAW bersabda, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-shalah ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala summa ayyu, kemudian apa? Summa birrul walidain, baru kemudian berbakti kepada orang tua. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar memberi komentar, illa anna sabra 'ala al-muhafadhati 'ala salawat wa adaiha fi awqatiha wal muhafadhah 'ala al-birri walidain amrun lazimun mutakarrirun daimun la yasbiru 'ala muraqabatin amrillah fi illa siddiqun. Memang karena masalah salat dan birrul walidain, untuk menjaganya waktu salat, menunaikan pada waktunya, dan menjaga untuk birrul walidain adalah perkara yang memang harus sering diulang-ulang dan harus selalu sabar. Berbakti orang tua, ya berat banget memang. Kita posisi benar, sudah berusaha, tetap salah. Wajar lah kita memang dianggap anak. Kalau kita nggak dianggap salah, berarti kita bukan anak. Orang lain. Berat memang, Masya Allah. Luar biasa beratnya. Kadang kita kalau nggak sabar jadi berantem sama istri. Terus berantem sama istri, gagal orang tua anak. Salah lagi kita itu. Berantem sama istri gagal orang tua. Salah. Kitanya yang nggak bisa, bukan orang tua nggak pernah, bukan seakan-akan orang tua salah, nggak bisa itu. Bagaimana kita ngomong istri itu penting, bagaimana kita orang tua itu penting. Jangan sampai ada ucap, Ustaz berantem sama istri Ustaz, gagal orang tua anak. Gagal orang tua anak. Itu kalimat menunjukkan Anda kurang perhatian sama orang tua. Dan harus sabar memang, alal muhafadz dan salat. Makanya Nabi merintahkan muru auladakum bis shalah, perintahkan anak kalian untuk salat, wahum abna'u sab'in sinin, usia 7 tahun. Wadribu 'alaiha fi ashrin, pukul di usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan kamar mereka. Nah, ini paling pokok yang ingin sampaikan. Kata beliau, inna maqamas salati maqamun 'adzim wa idza nadhara an-nadhir wa ta'ammal muta'ammil fil waqib bi buyutat kathirin minan nasi yajidu anna at-tafrita fil ghalib ja'a min qibalil aba. Kata Syekh sini, sesungguhnya maqam, kedudukan tentang salat itu adalah sebuah tempat maqam yang sangat agung. Dan bila seandainya kita perhatikan dan kita hayati, kita ta'ammul, kita renung-renungkan dalam kenyataan di rumah-rumah, kebanyakan rumah manusia itu yajidu, kita didapati sa'anna tafrid, sesungguhnya meremehkan masalah salat itu fil ghalib, kebanyakan adalah ja'a min qibalil aba, datang dari sisi bapak. Kebanyakan di rumah-rumah itu banyak orang anaknya tidak sholat, istrinya nggak sholat, adalah karena memang suaminya meremehkan. Kalau suaminya meremehkan sholat, itu bisa jadi alamat istri dan anaknya meremehkan sholat. Dan paling banyak, karena memang Masya Allah, istri itu Masya Allah lebih sholat dibanding bapak. Falam yakun qudwatan li abnaihi fil muhafadzati ala hadhihi shalah, tidak bisa menjadi contoh untuk anaknya dalam menjaga salat. Fayansha'u min tahtihi, maka tumbuh dari didikan dia, min auladin mufarritina mudayyi'in, anak-anak yang meremehkan salat dan mengabaikan salat. Fa innal abna, kata beliau, sesungguhnya anak-anak itu yansha'una, akan tumbuh ala ma nasha'uhum alaihi aba, akan tumbuh sesuai dengan apa yang ditumbuhkan oleh seorang bapak. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
sedikit lagi ya. Faman ahmala ta'lima waladahu ma yanfa'u wa taraka sadan. Barang siapa menyia-nyiakan pendidikan yang bermanfaat bagi anaknya, faqad asaa ilaihi ghayatal isaah, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan ya yang sangat jelek terhadap anak. Barang siapa yang menyia-nyiakan mengajarkan kepada apa yang bermanfaat untuk anaknya, dia abaikan, maka sesungguhnya dia telah memberikan sebuah pendidikan, sebuah perbuatan yang sangat ghayatul asa, puncaknya kejelekan. Wa aksarul auladi innama ja'a fasaduhum min kibalil aba, kata Imam Ibnu Qayyim. Dan kebanyakan aulad, anak itu innama ja'a, sesungguhnya ja'a fasaduhum, datangnya rusak mereka min kibalil aba, dari sisi bapak. Yang ngomong tadi Syabdul Razak, sekarang yang ngomong Imam Ibnu Qayyim. Maka ini menjadikan perhatian kita sebagai seorang bapak. Kalau anak kita mungkin susahnya diberi nasihat, iman yang nggak bangun, mungkin karena memang kita tidak membangunkan iman dengan sholat pada anak kita. Dikarenakan karena menegakkan sholat, menegakkan keimanan, susahnya anak mendapatkan nasihat itu bukan masalah susahnya hati, susahnya dia nggak mendengar, hatinya susah menerima. Kenapa susah menerima? Karena imannya kurang. Di antara sebab, bukan berarti mesti, di antara sebab adalah tidak ditegakkannya keimanan dalam sholat. Sholatnya benar-benar hanya karena aturan. Negakkan keimanan tuh sabar Pak. Di dalam pondok anak Anda sholat, di rumah ada anak Anda sholat. Penting Anda kadang-kadang Anda lepas anak Anda, ya silakan ikut. Silakan apa? Jalan-jalan sama teman. Coba cek WA-nya. Tadi Uminya suruh ngecek, lah antum ngecek juga berarti juga sholat juga. Di jam sholat WA-nya nyala nggak? Kok nyala dia? Tanya, sudah sholat belum? Itu kan juga membangun emang harus sabar. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, bukan cuma 3 kali, 1000 kali. 1000 kali. Wong santri itu sudah kita hukum push up 20 kali, 30 kali setiap hari. Setiap hari pun juga sholatnya telat. Sampai kadang-kadang ustadznya itu pusing. Ya memang pusing sekali. Pusing sekali. Karena memang ini masalah berat. Hanya kita bisa mengatakan, ya gimana, memang sudah jadi kodratnya untuk bab ini, karena dia afdolul amal, yang paling mulia amalan. Ya ini masalahnya, selevel dengan susahnya berbakti dengan orang tua. Ya harus berulang kali, daim tikror, diulang-ulangi, dihukum lagi, gak apa-apa. Ya memang begitu, memang di pondok. Nah, diingetin lagi. Cuma kadang-kadang waliyadzubillah kita doakan anak kita, jangan sampai kemudian ini saklek. Kadang-kadang anak-anak itu sebetulnya sudah perhatian. Iya, insyaallah saya berusaha. Dari wajahnya kayak insya Allah mau udah kelihatan wajahnya mau berubah. Namun kita ini tidak sabar dalam menunggu hidayah untuk anak. Barusan kita ngomong kemarin, dia ternyata ngelakuin lagi. Kita ngamuknya 2 kali. Anak semakin gede semakin juga bisa ngamuk. Kalau kita perhatikan, memang dalam pondok itu kita rasakan, karena memang kita ini pondoknya nerima anak umum, anak-anak yang tadi pinggir jalan, ada yang tatoan, ada yang kita nerima anak itu. Memang intinya kadang-kadang
biarlah nasihat itu 1-2 hari masuk dulu. Memang kadang-kadang dia ngulangi lagi, tapi kan dia punya mendengar nasihat. Jangan sampai kita buru-buru akhirnya menjadikan sebab dia tidak mau dengar nasihat. Itu lebih parah. Ya kawan, kita tunggu dulu. Barusan kemarin kita ingetin, masa diingetin lagi? Nanti dulu deh. Timbang kita ingetin lagi, kalau apalagi kalau udah anak SMA, aduh, masya Allah pokoknya. Ya semakin mesti dimarahin lagi, mesti ini lagi. Mereka udah niteni. Saat mereka sudah niteni, itu udah alamat mereka nggak akan mendengar kalimatnya gini, udah niteni, udah. Makanya kadang-kadang kita perlu caranya jangan cuma satu. Kalimatnya kadang-kadang kita begitu kan kalau marah, itu aja. Sampai deh yo, tidak kandani. Kita capek kerja. Kamu tuh suruh Allah untuk beribadah. Apa sih susahnya suatu sholat itu? Misalnya muncul kalimat ini. Besok kalau marah lagi, kalimat ini lagi. Ini anak. Ini lagi. Cari kalimat lain. Saat dia ini, kecil. Kadang-kadang perlu selingan seperti itu. Memang berat sekali, alhamdulillah berat sekali. Kita mengajak, demi Allah, beratnya mengajak itu kalau kita nggak mencontohkan. Kita ngalami sekali sebuah perkumpulan, kalau leadernya di situ, dan ini pengalaman mujarab dan kita rasakan. Kalau leadernya nggak perhatian dalam masalah ini, anak buahnya nggak perhatian. Artinya kalau dalam sebuah saya bicara sebuah pondok, seandainya sebuah pondok atau sebuah kumpulan, ya, sebuah kamar kos gitu ya, jangan sebuah pondok, sebuah kamar kos. Ketua kamar kosnya nggak sholat, nggak perhatian, itu yang lainnya nggak sholat. Tapi subhanallah di pondok itu masya Allah, kalau guru pengasuh kamarnya masalah ini kuat, itu yang lain ikut dan di antara teknik cara anak ini yang susah sholat itu kita masukin di kamar yang emang ustadznya masalah sholat kuat gitu. Nah itu kan tadi cara pondok Pak, bicara rumah ya kita Pak. Kalau kitanya yang tidak kuat, ya anak kita, istri kita nggak kuat. Itu aja intinya. Maka ini menjadi nasihat buat kita semuanya, karena ya terakhir Nabi Ismail alaihissalam dalam surat Maryam dijelaskan, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dahulu Nabi Ismail juga memerintahkan anaknya, para nabi juga memerintahkan. Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk sholat dan berzakat, dan sehingga Nabi Ismail di sisi Allah mardiyah, diridho karena sholat. Nah, ini menjadi sebuah kisah diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta dari Zaid bin Aslam dari abinya, sesungguhnya Umar bin Khattab yusalli minal lail masya Allah, benar-benar kalau masuk salat malam masya Allah, hatta idza kana min akhir lail, sampai Imam Umar bin Khattab di akhir malam dari salatnya itu, akhir malam mau menjelang subuh, ay qada ahlahu lis-shalah, bangunkan keluarga untuk salat sambil ngucapin salah. Kalau antum amalkan ini, bangun keluarga, anak, ayo sholat, ya biasa kita begitu kan. Itu pernah dipraktikkan juga oleh Umar bin Khattab untuk keluarganya. Setelah itu dibacakan, sambil dibacakan ayat. Nah ini harus dihafal ayatnya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Sambil baca ayat itu. Wa'mur ahlaka bis salata. Artinya perintahkan keluargamu. Di sini menunjukkan sambil dibacakan ayat ini untuk apa? Ini saya itu menjalankan perintah Allah, karena memang disuruh negakkan. Kebayang
Kalau anak kita bangunin, istri kita bangunin, dan sering kita bacakan ayat ini, insya Allah, oh ya, bapak kita ini marah karena memang diperintahkan oleh Allah. Jadi insya Allah ngerti seperti itu. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya yakin banyak sekali kekurangan dari kami, dan mohon maaf ya banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majelis. Monggo Pak. Oke. Yang pertama tentang masalah apakah kekhusyuan itu mempengaruhi dalam masalah burhan, masalah cahaya? Ya. Tentunya orang yang sholat, ya dia mendapatkan cahaya dan sesuai dengan kadar sholatnya. Sholatnya kuat, ya insya Allah cahayaku kuat, bersinar di wajahnya juga semakin bersinar. Begitu juga kalau dia semakin khusyuk, maka akan teduh, tenang bawaannya dan sebagainya. Itu otomatis sesuai dengan kadar kekhusyuan. Itu tentu. Yang kedua, kemudian tentang masalah kita tahu baik buruknya orang di mata kita loh ya. Di mata kita, bukan mata Allah. Terus kita mengatakan dia di neraka, dia di surga. Untuk mengatakan dia di neraka haram, nggak boleh. Itu urusannya Allah. Bahkan dalam hadis malah justru orang yang mengatakan fulan di neraka, dia di neraka. Kembali kepada dia. Dan kemudian untuk bersaksi dalam kehidupan dia ada orang soleh, kita ucapin insya Allah dia surga. Itu boleh. Orang yang suka dalam masjid, masuk ke masjid, setiap hari ke masjid, insya Allah dia ada surga. Boleh? Boleh. Namun harus ada kalimat insya. Tidak boleh memastikan. Tapi untuk neraka nggak boleh. Untuk surga kalimatnya insya Allah. Begitu Pak. Barakallahu fiik. Ya, bagaimana kalau hukumnya merapatkan sufufakum? Diperintahkan rapat. Hukum merapatkan itu bagaimana hukumnya? Wajib. Sekarang ada orang yang nggak merapatkan, terus kita berusaha rapat, tetap dia nggak mau rapat lagi, kita kejar lagi dia. Pada akhirnya wa inna fis sholati la syughla. Tidak boleh terlalu banyak gerakan dalam sholat buat sibuk. Apakah itu termasuk bijak? Kita tahu saat kita geserkan kaki kanan kaki kita sedikit, dia minggir, sudah tahu dia tidak mah. Sudah Pak, jangan kejar-kejaran kaki. Nanti diinjak kaki jenengan. Sudah cukup. Lalu saat kita nggak bisa, sudah. Bagaimanapun saat itu ya sudah. Kita berusaha khusyuk. Ada yang lebih penting daripada itu lagi. Khusyuk lebih wajib. Nah itu mungkin paling pokok. Itu cuma masalah bagaimana sikapnya. Ya. Jangan sampai dikejar. Kemudian yang kedua, ini penting diingatkan. Bila dia udah nggak mau, antum jangan mangkel. Nah, kadang kita mangkel, langsung habis sholat kita sampaikan. Mungkin dia baru juga ngaji ya, kayaknya dia baru ngaji nih. Oh, jenggotnya udah tumbuh nih,
kayak ngaji dia tahu. Ini ngaji ini dia ini. Antum tuh harus tadi merapatkan tuh wajib. Antum sampaikan langsung saat itu. Karena antum husnudzon, dia sudah ngaji. Tapi antum sampaikan langsung saat itu setelah sholat. Itu juga nggak hikmah. Karena dia merasa, walaupun mungkin orang nggak dengar, tapi dia merasa orang dengar. Akhirnya apa? Nggak cocok sama antum dia. Sejak itu ketemu antum nggak mau dia. Terbukti ini? Terbukti, Pak. Terjadi. Tapi bukan masalah gesekan. Masalah nepuk sholat. Maksudnya ngikut sholat. Nah, di Ustadz Firanda itu tidak boleh. Kita kalau terlambat sholat sendiri. Kata dia begitu. Akibat Ustadz Firanda. Yang satunya ini temannya ini yang ditegur, bawakan videonya Ustadz Khalid. Boleh. Jadinya karena sama-sama jahil, yang diadu video, ya itu jahil lagi itu. Ini karena memang kita karena tadi kurangnya bijak saat itu. Kalau kita ingin negur, dipastikan 3 hal. 3 hal. Kaidahnya kan 3 hal. Pertama, qaulul haq, qasdul haq, qauluhul haq. Yang kita sampaikan itu benar. Enggak cukup benar. Wa qasduhul haq, niat kita benar, niat kita baik untuk ngajak dia menjadi nemung. Tapi gak cukup ini. Kalau cuma 2 ini aja berantakan. Yang ketiga, lahu atharul haq, ada kebaikan, ada pengaruh setelah ini yang ada pengaruh benar setelah ini. Kalau 3 ini ada, sampaikan. Kalau cuman 2 toh, jangan dulu. Tunggu sampai ada atharul haq. Jelas? Kalau ini antum amalkan, antum dapat ilmu di sini, dapat ilmu di sana. 3 metode ini yang disampaikan Syekh Sulaiman Ruhaili hafizallah. Metode ini dalam muhadharah beliau. Saat juga di Malang dan di beberapa YouTube juga ada. Jadi harus 3 ini. Kalau cuma 2 toh jangan. Tunggu yang ketiga. Bener niat kita punya dalil, punya hadis gitu kan. Wah, ternyata dia posisi enggak PW. Posisi enggaknya tunggunya enggak apa-apa, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, itu lebih baik. Pas setelah kenal. Kan perlu dijak ngopi dulu. Udah mungkin seperti itu. Nah, kita sering kacau ini. Ini karena baru ngaji di sini, dapat ilmu, semangat, terus ketemu temennya, sama-sama di kantor, sama-sama ngaji. Mungkin sama-sama bagus ngajinya, tapi sedikit beda penerapan. Debat terus. Kita sebagai thalibul ilmi, tidak usah banyak debat. Belajar, amalkan, sampaikan kaidah ini 3 tadi. Cukup gitu mungkin. Barakallahu fiik. Nggih. Terakhir nggih. Didoakan mati. Nggih. Oh, ini. Oh. Bukan roh itu. Di surga, saat di surga. Di surga. Bukan di surga. Yang pertama aja nggih. Nggih. Yang pertama itu beliau cerita, Masya Allah, ada orang tua sakit parah, nggak mati-mati, dipanggilkan kiai sama muridnya, didoakan biar mati, begitu kan Pak? Dibacakan dan akhirnya setrum. Pertama, memang dalam banyak kasus di orang tua-tua kita banyak mengamalkan ilmu-ilmu zaman dahulu, sehingga pengaruh jin dan sebagainya masih ada dalam tubuhnya. Dan saat nazak begitu berat, sehingga butuh dibacakan Al-Quran. Nggak harus disentuh, bisa dibacakan, bisa disentuh.
tergantung. Ya. Dan itu pernah kita seperti ruqyah. Seperti ruqyah. Memang itu ruqyah bahkan. Seperti ruqyah. Itu memang ruqyah, menghilangkan jin yang ada. Mungkin dia punya tenaga dalam. Lupa caranya mengeluar, kuncinya udah lupa, rumusnya hilang. Sehingga gimana? Dia pesan sama anaknya, kisah nyata emang. Nanti kalau aku udah sakit, aku udah lupa, panggil aja ustadz, suruh bacakan dan dimandikan katanya. Dimandikan dan benar, setelah dimandikan 24 jam kemudian meninggal. Itu banyak kasus itu dibolehkan. Namun jangan setiap begitu didoakan mati. Nggak bisa juga. Kita doakan kebaikan. Kalau memang itu ada antum punya ahli dalam bidang itu dan punya pengalaman, ini nazar ini. Dan ini ada sesuatu, silahkan. Kalau antum tidak punya, ya sudah, orang lain aja. Ya itu disampaikan seperti itu gimana? Nah, setelah itu disampaikan, Ustadz, bapak meninggal gitu. Terus kita jawab apa? Ya alhamdulillah. Kagak gitu malah makin lama. Bener. Pernah mulai pagi nazar sampai siang. Nazar tuh sampai setengah dan belum meninggal. Dibacain Quran, belum meninggal juga. Ternyata setelah dipanggil ustadz, ini bacain orang teman-teman kajian aja. Ini ustadz sekarang yang bacakan sambil dipegang di sininya, di dadanya. Ternyata memang mungkin ada jin untuk dihilangkan. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu biar dibacakan dengan Quran itu adalah ruqyah. Ruqyah. Namun yang paling pokok jangan sampai setiap orang begitu kemudian didoakan seperti itu, tidak. Karena doakan kebaikan. Fa'inan malaika, saat itu malaikat sedang hadir. Kita nggak boleh mengucapkan kalimat yang jelek saat ada orang sakit. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan keluarga saya dan keluarga jenengan semuanya dan para pendengar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.